Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai analisa teknikal. Topik-topik yang akan kita bahas yaitu pertama adalah konsep dasar analisa teknikal, kemudian dapat menjelaskan apa yang dimaksud teori Dow, kemudian perbedaan analisa fundamental dan analisa teknikal klasik dan modern, lalu yang terakhir adalah berbagai metode dan indikator analisa teknikal. Oke, saya akan bahas dulu mulai pendahuluan ya. Saat ini analisa teknikal telah berkembang sangat pesat dan digunakan secara luas oleh para investor di pasar modal. Beragam perangkat analisa teknikal pun telah banyak ditemukan dan dikembangkan. Di masa ini terdapat puluhan perangkat analisa teknikal yang digunakan oleh para pedagang saham di bursa. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, jadi perbedaan antara analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Misalnya dari segi karakter investor, analisa fundamental tadi ya biasanya digunakan oleh investor yang konservatif, mempelajari kondisi perusahaan yang dibeli. Nah, kalau analisa teknikal itu biasanya investornya agresif, ya karena mempelajari pergerakan harga perusahaan yang sahamnya yang akan dibeli. Kemudian ada tujuan investasinya. Kalau analisa fundamental itu biasanya tujuan investasinya yaitu dapetin dividen ya dan pertumbuhan harga saham. Nah, tapi kalau analisa teknikal itu biasanya tujuan investasinya mendapatkan capital gain dari fluktuasi harga saham. Jadi fluktuasi harga saham ini bagaimana bermanfaat ya supaya dapat capital gain ya, itu analisa teknikal ya. Kemudian dari jangka waktu investasi. Nah, kalau analisa fundamental itu bisa jangka menengah dan panjang. Tapi kalau analisa teknikal ya jangka pendek. Kalau dari segi informasi utama, biasanya kalau analisa fundamental itu menggunakan prospek dan laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi kalau analisa fundamental itu biasanya menganalisa prospeknya. Tadi mungkin yang sebelumnya pernah kita bahas ya, bagaimana kalau dalam kondisi pandemi ya kita menggunakan belajar, bekerja menggunakan internet ya, menggunakan aplikasi online ya. Nah, itu kan untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa internet kan itu prospeknya cerah gitu ya. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi informasi utama yang digunakan oleh analisa fundamental itu prospek dan laporan keuangan perusahaan. Tapi kalau analisa teknikal, informasi utamanya itu harga dan volume perdagangan. Jadi harga saham dan volume perdagangan sahamnya. Nah, kemudian alat bantu untuk analisanya. Kalau analisa fundamental itu bisa menggunakan rasio keuangan, ya. Ada juga neraca keuangan. Tapi kalau analisa teknikal biasanya alat bantunya untuk analisa adalah grafik harga saham. Seperti itu ya. Kemudian kalau dari segi pertimbangan melakukan transaksi, kalau analisa fundamental itu nilai atau value perusahaan. Jadi nilainya ya, value-nya. Jadi harga saham di bawah nilai wajar perusahaan ya, under value. Jadi kalau analisa fundamental ini mencari harga saham yang di bawah nilai wajarnya ya. Jadi yang under value itu maksudnya yang murah. Seperti itu. Jadi pertimbangan melakukan investasi. Tapi kalau analisa teknikal pertimbangannya yaitu timing dan tren pergerakan harga saham. Nah, kemudian saya lanjut menjelaskan mengenai teori Dow ya. Nah, ini mungkin di awal teman mendengar ada Dow Jones ya. Nah, ini diambil dari nama Dow ini ya. Jadi salah satu
pembahasan awal ya mengenai analisa teknikal ya, dapat dirunut sampai dengan teori Dow ya yang dikembangkan oleh Charles Hesdow. Charles Hesdow ini berdasarkan berbagai tulisannya yang diterbitkan pada harian Wall Street Journal ya, pada sekitar tahun 1900 ya. Teori ini menggunakan asumsi ya bahwa mayoritas saham mengikuti tren dari pasar yang mendasarinya hampir sepanjang waktu. Jadi teori Dow ini terdiri dari 6 prinsip dasar. Itu yang pertama, harga saham telah mencerminkan segala aspek. Jadi harga saham ini pergerakannya ya mencerminkan segala aspek. Kemudian yang kedua, arah pergerakan pasar terdiri dari 3 jenis, yaitu pergerakan pasar yang utama, lalu juga ada pergerakan pasar yang sekunder, dan arah pergerakan minor. Yang ketiga, fase yang memberikan indikasi arah pergerakan. Jadi ada 3 fase ya menurut teori Dow ya, ada fase akumulasi, fase partisipasi, lalu juga ada fase distribusi. Nah, yang keempat dari teori Dow ini terdapat hubungan antara harga dan volume perdagangan. Nah, ini jadi kalau misalnya volume perdagangan naik ya, jadi harga ini diharapkan naik nih karena ada hubungannya. Jadi yang kalau perdagangannya rame, biasanya harganya ini mengikutinya ya kan. Kemudian yang kelima dari teori Dow ini, pergerakan harga dapat memiliki tren tertentu. Nah, jadi kalau trennya naik ya berarti diprediksi ya naik ya. Trend is our friend ya, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keenam, tren yang terjadi harus dilakukan konfirmasi. Nah, ini trennya ini apakah benar nih naik ya atau hanya sesaat saja. Nah, itu perlu dilakukan konfirmasi ya. Nah, itu adalah dari teori Dow ya. Nah, di dalam analisa teknikal ini ada pengenalan grafik ya, ada grafik garis, lalu kemudian ada grafik batang, lalu juga ada grafik lilin atau candlestick ya. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar ada candlestick ya, atau grafik lilin ya, seperti itu. Di dalam analisa teknikal dikenal ada garis support dan garis resistan. Nah, ini kita akan bahas mengenai garis support dan garis resistan ya. Mungkin teman-teman pernah baca di media ya, ada saat ini IHSG berada pada garis supportnya, seperti itu ya. Nah, apa ini garis support ya? Jadi ada garis support dan resistan. Garis support merupakan tingkat di mana terdapat kecenderungan harga akan meningkat. Nah, itu jadi garis support ya. Jadi garis bawahnya. Kalau garis resistan apa nih? Garis resistan merupakan tingkat di mana terdapat kecenderungan harga akan menurun. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan ada teori Dow yang tadi bilang ada tren ya. Ya tren. Nah, maksudnya gimana nih trennya? Akan meningkat atau menurun? Nah, seperti itu. Jadi kalau dapat kita ilustrasikan ya, misalnya garis support dan garis resistan itu seperti plafon ya. Kalau misalnya kita berdiri di ruangan, ada lantai, ada plafon, atap ya, atap di ruangannya. Kalau garis support itu ya lantainya. Kalau resistan itu plafonnya. Jadi menyentuh garis resistan ya berarti menyentuh garis atas dari grafik gitu ya. Seperti itu. Secara garis besar, analisa teknikal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teknik analisa teknikal klasik dan analisa teknikal modern. Jadi kalau teknikal klasik mempelajari pola-pola grafik. Mungkin kalau rekan-rekan pernah melihat ada grafik garis, grafik batang, lalu yang tadi ya. Nah, itu analisa teknikal klasik. Nah, kalau yang modern ini biasanya ada pola grafik yang terbentuk jadi menggunakan misalnya formula ya atau rumus tertentu ya, seperti itu. Nah, ini ya untuk yang modern ya, yang modern. Jadi dia
contoh misalnya ada rumus misalnya moving average. Nah, itu ada rumusnya kan, rata-rata bergerak. Kalau analisa teknikal modern itu biasanya ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai peringatan atau alert. Jadi peringatan yang diberikan oleh sebuah indikator akan terjadinya penembusan harga pada garis support atau resisten. Nah, maksudnya kalau kita bayangkan tadi garis support dan resisten itu kan seperti lantai dan plafon. Nah, berarti kalau ada bola mantul-mantul ya di antara garis di lantai dan di plafon. Nah, apabila pantulannya itu tinggi ya, melebihi plafonnya, tentu dia akan menembus plafon seperti itu. Nah, itu adalah alert ya, peringatan. Apakah dia menembus plafon atau menembus lantai di bawah ya. Jadi seperti itu. Karena ketika dia menembus, trennya akan berubah. Tren kalau menembus resisten berarti trennya naik karena dia arahnya ke atas. Tapi kalau menembus lantai berarti kan dia ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi indikator yang teknikal itu fungsi yang pertama adalah sebagai alert atau peringatannya. Yang kedua, menyampaikan konfirmasi atau confirm. Nah, ini confirm nggak sebetulnya pergerakannya, atau pergerakan ini hanya sesaat? Apakah trennya ini berlanjut? Nah, itu harus dikonfirmasi dulu. Bagaimana nih trennya? Misalnya, kalau misalnya kita contoh ya misalnya ya, mungkinnya yang positif COVID ya misalnya ya, kan ini kan trennya menurun ya kalau kita lihat misalnya ya. Nah ini apakah terus menurun atau bagaimana? Nah ini harus kita konfirmasi ya. Nah, ini sebagai contoh seperti itu ya. Nah ketika turun terus, nah ini berarti confirm gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau apakah mendatar atau berbalik, nah itu mungkin trennya belum confirm ya. Nah, itu kira-kira sebagai contohnya ya. Lalu yang ketiga dari fungsinya itu memberikan prediksi. Nah setelah confirm misalnya, oh ini confirm harga saham ini naik ya, berlanjut ya. Nah itu bisa kita prediksi bahwa harganya akan naik seperti itu. Sudah confirm, nah, barulah kita bisa ini sudah kita berprediksi bahwa ini akan bergerak naik trennya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai gambaran tren itu juga bisa berbalik ya. Jadi makanya kita harus perhatikan dulu pertama ada alert, wah ini udah ada tren nih pergerakan. Nah, lalu confirm dulu, wah ini confirm nggak? Apakah pergerakan ini sesaat atau berlanjut? Nah, kalau udah confirm barulah kita bisa membuat prediksi ya. Nah, ini contoh apabila kita perhatikan di diagram ya dengan menggunakan simple moving average. Moving average itu rata-rata bergerak ya. Ini indikator yang cukup banyak digunakan oleh investor, analisa teknikal ya, rata-rata bergerak. Lalu juga ada candlestick. Candlestick ini juga salah satu indikator juga teknikal yang digunakan oleh banyak investor ya. Candlestick. Jadi dengan menggunakan candlestick ini kita bisa melihat apakah trennya meningkat atau menurun gitu. Nah, ini adalah analisa teknikal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.